Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi mediasi kali ini, di sini saya selaku mediator menangani kesengketa antara ahli waris satu dan ahli waris dua. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah. Selanjutnya saya persilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hasan. Di sini saya selaku ayah dari almarhum Bejo. Perkenalkan, saya Kemas Irsan. Di sini saya selaku puja dari anak dari almarhum Bapak Bejo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mediasi, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan para pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Sebelum kita mulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon pada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyelah pembicaraan pihak lain. Kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Keempat, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Kelima, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya akan bersikap netral di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, apakah para pihak setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Setuju. Baik, selanjutnya kita mulai sesi mediasi. Mediasi hari ini saya ingin mengapresiasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melalui mediasi karena untuk menjaga hubungan baik, dan saya harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan melalui mediasi saja, tidak perlu sampai ke tahap pengadilan. Selanjutnya, bagaimana jika kita berikan kesempatan kepada saudara Puja terlebih dahulu untuk menyampaikan inti permasalahannya? Apakah saudara Hasan setuju? Baik, Pak, saya setuju. Silakan saudara Puja menyampaikan permasalahannya. Baik, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, begini, Pak. Saya merupakan seorang putra dari ayah saya yang bernama Bapak Bejo dan ibu saya yang bernama Ibu Indah. Pada saat saya berusia 16 tahun, kedua orang tua saya, Bapak Bejo dan Ibu Indah ini bercerai. Lalu saya memutuskan untuk tinggal dengan ibu saya yang bernama Ibu Indah. Lalu pada 2 tahun setelah itu, ayah saya meninggal dunia dan kemudian meninggalkan ahli waris. Nah, namun pada saat pembagian waris tersebut, saya mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada kakek saya yang bernama Bapak Hasan dan nenek saya. Nah, pembagian tersebut tidak sesuai menurut saya sesuai aturan waris secara hukum waris Islam. Atas hal tersebut, saya merasa tidak adil dan juga saya menyampaikan, saya ingin bilang kalau Bapak Bejo itu mempunyai tanggungan ketika saya sekolah pendidikan S1 yang dimana pendidikan tersebut saya bekerja dan membayar secara mandiri. Nah, sebenarnya kan di situ ayah saya mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan membayar sekolah saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah,
kepada saudara Puja. Jadi menurut keterangan dari saudara merasa tidak adil dalam pembagian waris karena ketika Anda sekolah, Anda tidak mendapat pembiayaan sekolah tersebut. Dan itu tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Benar demikian saudara Puja? Iya, Pak, mungkin lebih detailnya saya merasa tidak adil pembagian itu karena tidak sesuai dengan hukum waris Islam, dan saya menyampaikan kalau Bapak Bejo ini masih punya tanggungan sekolah saya yang sebelumnya saya mandiri untuk melakukan pembayarannya ketika saya kuliah. Baik, apakah ada keterangan lagi yang ingin disampaikan oleh saudara Puja? Sudah cukup, Pak. Baiklah, jika demikian, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada saudara Hasan untuk memberikan keterangannya. Apakah saudara Hasan sudah siap memberikan keterangan? Baik Pak, saya sudah siap. Silakan kepada saudara Hasan menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih. Bahwa anak saya yang bernama almarhum Bejo pada awalnya menikah dengan seorang wanita yang bernama Indah. Kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Puja. Kemudian di usia anak Bejo berumur 17, kemudian di usia perkawinan yang ke-17 terjadi perceraian antara almarhum Bejo dengan Indah. Cucu saya Puja memutuskan untuk tinggal dan memilih bersama ibunya, dan almarhum Bejo tinggal kembali bersama orang tuanya. Untuk harta bersama, almarhum Bejo dengan Indah sudah dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah 2 tahun perceraian, Bejo tinggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan berupa 1 unit rumah, 2 unit mobil, 2 buku tabungan bank, dan 1 unit safe deposit box. Dengan meninggalnya anak saya ini meninggalkan ahli waris, yaitu saya selaku ayah, Bu Halimah selaku ibu, dan Puja selaku anak. Sudah saya berikan kepada Puja sebagai ahli waris, namun mengenai pembagian lebih sedikit, seperti apa yang dikatakan oleh Puja, saya kurang memahami mengenai aturan pembagian harta warisan tersebut. Saya membagi 1 unit warisan dari anak saya, mas saya merasa telah memberikan hak Puja sebagai ahli waris. Sudah saya bukan, maka saya beranggapan Puja telah menerima haknya, dan mengenai sistem pembagiannya, saya paham terkait pembagian waris yang sesuai dengan aturan hukum karena saya kurang paham akan hukum karena saya sudah tua. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari saudara Hasan, saya dapat menyimpulkan mengenai permasalahan ini sebenarnya terjadi karena adanya ketidakpahaman saudara Hasan mengenai pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Dan karena hal tersebut, menurut saudara Puja tidak menerima hak warisnya dengan adil, di mana saudara Puja menerima warisan yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang diterima oleh saudara Hasan dan saudara Halimah. Benar demikian para pihak? Benar, Pak. Apakah kedua belah pihak ada yang ingin menyampaikan? Mohon maaf, Pak, putus-putus. Bisa diulangi? Baik, apakah kedua belah pihak ada yang ingin menyampaikan keterangan lagi? Mohon saya izin untuk menambahkan keterangan saya, Pak. Oke, silahkan. Saya ingin menyampaikan, Pak, bahwa selain dari keterangan saya tadi, saya ingin menyampaikan saya tidak percaya jika almarhum ayah saya hanya meninggalkan harta-harta warisan tersebut. Setahu saya almarhum ayah masih memiliki harta lain, yaitu berupa sepeda motor sepertinya, Pak. Nah, tetapi di sini saya mengira bahwa kakek saya menyembunyikan dan tidak menyebutkan harta tersebut, Pak. Nah, mungkin cukup segitu, Pak.
Baik, apakah ada tanggapan dari Saudara Hasan? Tidak ada, Pak. Baik, silakan kepada Saudara Puja untuk menyampaikan usulan proses penyelesaian. Bisa diulangi, Pak? Putus-putus. Pak, baik, silakan Saudara. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki sesi negosiasi. Dalam tahap ini kita akan membahas mengenai penyelesaian yang seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Bagaimana jika kita mendengarkan usulan proses penyelesaian dari Saudara Puja terlebih dahulu. Apakah Saudara Hasan setuju? Saudara Hasan? Pak, saya setuju, Pak. Baik, silakan Saudara Puja untuk menyampaikan usulan proses penyelesaian. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk usulan proses penyelesaian dari saya, masalah waris ini, saya sendiri selaku ahli waris meminta agar pembagian harta waris almarhum ayah saya dibagi sesuai dengan aturan pembagian waris dalam hukum waris Islam. Agar para ahli waris mendapatkan bagiannya secara adil dan rata sesuai pembagian yang telah diatur di dalam hukum waris Islam. Karena di dalam hukum waris Islam sudah ditentukan mengenai bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris, sehingga apabila diselesaikan menggunakan hukum waris Islam, saya berharap tidak akan terjadi perselisihan lagi. Karena pembagiannya sudah jelas diatur oleh hukum waris Islam, Pak. Mungkin seperti itu. Bagaimana Saudara Hasan? Saudara Hasan, bagaimana? Baik, Pak. Saya setuju jika harus membagi harta warisan anak saya menggunakan peraturan yang berlaku di dalam hukum waris Islam. Namun, saya juga membutuhkan bantuan untuk melakukan pembagian harta tersebut, mengingat saya tidak paham mengenai hukum yang berlaku. Saya hanya orang tua yang awam, tidak mengerti apa-apa terkait hukum. Baik, kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan pembagian ulang harta warisan sesuai dengan peraturan bagian hukum waris Islam yang berlaku. Benar demikian kedua belah pihak? Benar, Pak. Mohon izin, Bapak Mediator, terkait pembagian harta warisan sesuai dengan aturan hukum warisan Islam. Dikarenakan saya orang tua dan awam, bagaimana aturan pembagiannya jikalau tidak keberatan, bolehkah saya meminta tolong kepada Bapak Mediator untuk membantu kami membagi harta warisan tersebut sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Baik, Saudara Hasan, sebelum saya menjawab tersebut, saya akan menanyakan kepada Saudara Puja, apakah Saudara Puja berkenan jika saya membantu pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam, seperti apa yang diminta oleh Saudara Hasan? Bagaimana Saudara Puja? Baik, Pak. Saya setuju, Pak. Baik, jika demikian, para pihak telah sepakat menunjuk saya untuk membantu pembagian harta waris sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Baiklah, pada mediasi kita telah mencapai kata sepakat mengenai jalan keluar dan permasalahan ini. Para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pembagian harta waris dengan menggunakan hukum waris Islam. Benar demikian para pihak? Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Saudara Puja dan Saudara Hasan harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang telah melahirkan akta perdamaian. Mohon maaf, Pak. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin saya kurang memahami yang Bapak bicarakan. Apakah bisa dijelaskan secara Baik, detail terima kasih. mengenai hal itu? Baik, saya akan jelaskan. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali.
karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan di dalam putusan majelis hakim menjadi akte perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Mohon izin Pak, kalau begitu menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan dalam putusan majelis hakim Pak, menurut saya. Baik, bagaimana Saudara Hasan? Apakah Bapak setuju? Baik Pak, saya rasa sudah cukup. Bagaimana Saudara Puja? Iya Pak, saya setuju. Para pihak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan. Baiklah, demikianlah acara mediasi kali ini. Proses mediasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.